warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Hardianti bersama rekan saya di kelompok 8 dalam mata kuliah Belajar dan Pembelajaran kelas Indralaya semester 4. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian, MPD, dan Ibu Dewi Pratita, SPD MPD. Seperti yang kita ketahui bahwa belajar dapat dilakukan dengan berbagai macam gaya. Penggunaan gaya yang dimaksudkan agar tujuan belajar dapat tercapai dengan baik. Dalam hal ini, teori juga bisa dikategorikan dalam gaya belajar seseorang. Ada banyak teori yang berbicara tentang belajar, yaitu salah satunya adalah teori belajar behaviorisme. Jadi, dalam video ini kami akan memaparkan mengenai pembelajaran yang berpijak pada teori belajar behaviorisme. Adapun pembahasan yang akan dipaparkan yaitu yang pertama, penerapan model teori pembelajaran behaviorisme yang akan dipaparkan oleh saya Andina Hardianti. Yang kedua, kelebihan teori behaviorisme dalam pembelajaran akan dipaparkan oleh Amira Gusti Suci Arara. Yang ketiga, kelemahan teori behaviorisme dalam pembelajaran akan dipaparkan oleh Octavia Mirandra. Yang keempat, aplikasi teori behaviorisme dalam pembelajaran akan dipaparkan oleh Saza Arum. Baiklah, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Baiklah, saya Andi Nardianti dengan NIM 060312820520 akan membahas mengenai penerapan dalam teori belajar behaviorisme. Pandangan teori belajar behaviorisme merupakan proses pembentukan, yaitu membawa siswa untuk mencapai target tertentu, sehingga menjadikan siswa tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Penerapan teori behaviorisme dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa komponen, seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, karakteristik siswa, media, fasilitas pembelajaran, lingkungan, dan penguatan. Dalam teori ini, apa saja yang diberikan oleh guru dan apa saja yang dihasilkan oleh siswa semuanya harus dapat diamati dan diukur, yang bertujuan untuk melihat terjadinya perubahan tingkah laku. Adapun prinsip dari teori ini menurut Mungkinan, yaitu yang pertama, teori ini beranggapan yang dinamakan belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang itu dapat dikatakan sudah belajar jika yang bersangkutan dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Yang kedua, teori ini beranggapan bahwa yang terpenting dalam pembelajaran adalah adanya stimulus dan respon, karena hal ini yang dapat dianggapi dan dapat diamati. Sedangkan apa yang terjadi dianggap tidak penting karena tidak dapat diamati. Yang ketiga, penguatan, yaitu apa saja yang dapat menguatkan timbulnya respon, merupakan faktor penting dalam belajar. Adapun bentuk pelaksanaan pembelajarannya dapat dilihat dari yang pertama, bahan-bahan pengajaran sudah siap digunakan. Yang kedua, bahan pelajaran tersusun secara hierarki, dari sederhana ke rumit dan kompleks. Yang ketiga, pembelajaran berorientasi pada hasil yang terukur dan teramati dalam bentuk perilaku yang diinginkan. Yang keempat, adanya pengulangan dan latihan yang digunakan untuk membentuk kebiasaan. Yang kelima, apabila perilaku yang diinginkan muncul diberi penguatan positif dan yang kurang diinginkan mendapat penguatan negatif. Adapun proses pembelajaran yang berpijak pada teori belajar behaviorisme menurut Sugiono dan Haryanto, yaitu yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran dalam bentuk standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD serta indikator pencapaian. Yang kedua, menentukan materi pembelajaran yang akan diberikan. Yang ketiga, merincikan materi menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk pokok bahasan, subpokok bahasan, dan sebagainya. Yang keempat, memberikan stimulus berupa pertanyaan-pertanyaan, latihan, dan tugas dalam proses pembelajaran. Yang kelima, adanya aktivitas memberikan hadiah dan hukuman. Jadi hadiah diberikan dan juga akan ada hukuman. Dalam proses pembelajaran jarak jauh di mana guru sangat sulit untuk menjangkau setiap siswa karena tidak bertatap muka atau kontak secara langsung, maka penerapannya dalam hal ini guru dapat bekerja sama dengan orang tua atau pendamping siswa saat proses belajar
dimulai. Peran guru dalam proses pembelajaran menggunakan teori ini dan pembelajaran daring adalah mengamati dan melakukan proses evaluasi, di mana setiap siswa dapat diberikan stimulus berupa tugas misalnya. Nah, kita akan melihat respon yang berbeda dari siswa tersebut. Sebagai contoh, salah satu penerapannya dalam pembelajaran daring adalah saat pembelajaran hendak dimulai, guru dapat memberikan aba-aba atau mengucapkan selamat pagi semuanya, maka setiap siswa sudah harus menyalakan kamera dan menyapa kembali. Siswa yang mengikuti instruksi itu dapat diberikan pujian oleh gurunya, dan apabila mereka yang tidak melakukannya akan diberikan teguran atau dianggap absen saat lebih dari 15 menit. Metode ini akan secara otomatis merubah perilaku, hingga akhirnya siswa tidak sengaja akan langsung menyalakan kamera dan menunggu guru untuk menyapa dalam memulai pembelajaran. Saya Amira Gusti Suci Arara dengan NIM 06031282025016 akan menjelaskan kelebihan penerapan model pembelajaran behaviorisme. Yang pertama, model ini sangat cocok untuk pembelajaran yang bersifat praktik dan pembiasaan, di mana akan adanya bimbingan sehingga memudahkan peserta didik untuk menerapkan informasi yang diberikan. Yang kedua, teori ini bersifat rinci dan mendetail karena adanya stimulus menimbulkan pengetahuan dan pemahaman. Yang ketiga, teori ini bersifat konsentrasi, di mana akan adanya penguatan dan hukuman kepada peserta didik. Yang keempat, menjadikan pendidik lebih jeli terhadap situasi dan kondisi sekitar, di mana pendidik bertanggung jawab kepada peserta didik sehingga mengamati setiap perubahan tingkah lakunya. Yang terakhir, teori ini memberikan kesempatan untuk belajar secara mandiri, di mana pendidik tidak hanya menggunakan metode ceramah, melainkan memberikan kesempatan peserta didik agar belajar secara mandiri. Baik, saya Octavia Mirendra dengan NIM 060312825030 akan melanjutkan penjelasan tentang kelemahan dari teori ini. Yang pertama, pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. Artinya, peserta didik hanya mendengarkan penjelasan materi dari guru tanpa ada partisipasi aktif dari peserta didik. Yang kedua, peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru. Artinya, peserta didik hanya menghafalkan apa yang didengar dan apa yang dilihat mereka. Yang ketiga, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Karena menurut teori ini, belajar merupakan proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang keempat, peserta didik hanya menghafalkan apa yang didengar dan dipandang. Kelima, peserta didik tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Dan yang terakhir, peserta didik tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengacaukan hubungan antara stimulus dan respon. Sekian, dilanjutkan dengan teman saya. Saya Seza Arum dengan NIM 06031182025006 akan menjelaskan mengenai aplikasi teori behaviorisme dalam pembelajaran. Nah, aliran psikologi belajar yang sangat besar pengaruhnya terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan hingga kini adalah teori behaviorisme atau aliran behaviorisme. Aliran hasil pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai belajar. Nah, teori behaviorisme dengan model hubungan stimulus responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode Bohr atau pembiasan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan reinforcement dan menghilang bila dikenai hukuman. Aplikasi teori behaviorisme ini dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik pembelajaran, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Nah, pembelajaran yang dirancang dan berpijak pada teori behaviorisme ini memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah.
Lalu, pengetahuan telah terstruktur dengan rapi sehingga belajar adalah pengetahuan, sedangkan mengajar adalah transfer pengetahuan ke orang yang belajar atau pembelajar. Lalu, terkait dengan implikasi dari teori behaviorisme dalam proses pembelajaran dirasakan kurang memberikan ruang gerak yang bebas bagi pelajar untuk berkreasi, bereksperimen, dan mengembangkan kemampuannya sendiri karena sistem pembelajaran tersebut bersifat otomatis, mekanis dalam menghubungkan stimulus dan respon sehingga terkesan seperti kinerja mesin atau robot. Akibatnya, pelajar kurang mampu untuk berkembang sesuai dengan potensi yang ada pada diri mereka. Lalu, tujuan pembelajaran menurut teori behaviorisme ditekankan pada penambahan pengetahuan. Nah, sedangkan belajar sebagai aktivitas yang menuntut pelajar untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, pelatihan, atau tes. Nah, mengikuti urutan dari bagian keseluruhan pembelajaran mengikuti urutan kurikulum secara ketat sehingga aktivitas belajar lebih banyak berdasarkan pada buku teks atau buku wajib dengan penekanan pada keterampilan. Baiklah teman-teman, itulah pemaparan kami mengenai langkah pembelajaran yang berpijak pada teori belajar behaviorisme. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga penjelasan yang kami berikan itu mudah dipahami dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.